Hai anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Di video kali ini Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan 3. Yang pertama, mengenai tata tertib. Yang kedua, bagaimana bisa menjalankan tata tertib. Dan yang ketiga, manfaat dan tujuan dari tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan semangat, kemudian sehat, dan mengikuti protokol kesehatan. Anak-anakku semuanya, pagi ini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan tata tertib dan aturan sekolah. Apa itu tata tertib? Tata tertib adalah aturan ataupun peraturan yang kita buat, di mana peraturan itu supaya kita menjadi orang yang lebih baik, atau dalam konteks endingnya kita menjadi orang yang disiplin. Anak-anakku semuanya, bagaimana kita bisa menjalankan tata tertib itu sendiri? Maka yang pertama yang harus kita perhatikan, jadikan tata tertib itu sebuah kebutuhan kita. Jangan jadikan tata tertib itu sebuah keterpaksaan, sehingga kita menjalankannya dengan tenang dan tidak ada keluh kesah di sana sini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menjalankan tata tertib? Yang kedua, kita harus menjalankannya dengan penuh keyakinan bahwa itu tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang terbaik. Nah, anak-anakku yang ketiga, supaya kita bisa menjalankan disiplin mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah terbiasa dengan diri kita, mulai kita mengatur waktu kita, sehingga sampai nanti kita dewasa di sekolah, di masyarakat, kita akan menjadi orang yang disiplin. Karena berkaitan dengan kita di sekolah, maka Bapak ambil contoh misalnya, bagaimana sekolah memiliki aturan tata tertib, menggunakan pakaian ataupun berbusana yang rapi dan sopan. Tujuannya apa? Pasti ada tujuannya supaya kita dalam berpakaian itu sesuai dengan koridor ataupun tatanan keislaman kita. Anak-anakku semuanya, yang ketiga, apa tujuan dari tata tertib? Tujuan yang pertama, tata tertib itu diciptakan ataupun dibuat agar terciptanya keamanan, ketentraman dalam lingkungan sekolah. Kalaulah tata tertib itu ada, maka sekolah kita akan menjadi tertib, kemudian aman dan tentram. Kemudian yang kedua, tujuan dari tata tertib itu adalah supaya kita bisa mengetahui mana tanggung jawab kita, kemudian mana hak kita, dan mana kewajiban kita. Kemudian yang ketiga, tujuan dari tata tertib itu adalah mengetahui hal-hal yang boleh untuk kita lakukan dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Sama dengan agama kita, mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian yang berikutnya, mengenai dengan manfaat dari tata tertib itu sendiri. Manfaatnya adalah, yang pertama, bagaimana adanya tata tertib itu menjadikan kita kenyamanan. Contoh kita di sekolah, ketika tata tertib itu kita jalankan, ketika tata tertib itu ada, maka timbullah kenyamanan kita berada di situ. Kemudian yang kedua, bagaimana manfaat dari tata tertib itu adalah menghilangkan rasa kecemburuan sosial, karena kita memiliki kesamaan dengan adanya tata tertib itu. Kemudian yang terakhir, manfaat dari tata tertib itu adalah meningkatkan rasa kebersamaan. Baik anak-anakku semuanya, itu saja berkaitan dengan amalan Bapak. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menjalankannya pagi hari ini dan seterusnya tetap dalam keadaan semangat, sehingga Bapak doakan Anda semuanya menjadi anak-anak yang terbaik. Terima kasih atas video yang Bapak berikan sama kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.